Di tengah maraknya korupsi dan rencana kenaikan gaji gubernur, gaji ASN di Maluku Utara terpaksa dipotong. Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda beralasan pemotongan terpaksa dilakukan karena anggaran pemerintah daerah alami defisit. Secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi, apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sebelumnya, Gubernur Shirley sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Shirley mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, trotoar sepanjang 50 meter yang sempat viral karena kerusakannya di Jalan Raya Sawangan Kota Depok hingga kini belum kunjung diperbaiki. Akibatnya warga tidak bisa melintas. Sempat viral, kerusakan trotoar yang telah terjadi 2 bulan lalu kondisinya kini makin memprihatinkan. Kini kembali muncul retakan sepanjang 1 hingga 2 meter yang membuat sebagian struktur trotoar amblas dan menggantung di atas aliran Kali Angsana. Meski sudah ditutupi terpal dan dipasangi rambu peringatan, namun belum ada aktivitas perbaikan dari dinas terkait. Sebagai penanganan sementara, bagian bawah trotoar hanya disanggah menggunakan batang-batang bambu agar tidak ambruk aliran Kali Angsana. Kondisi ini pun membahayakan pejalan kaki. Jadi semenjak rusak itu belum ada perbaikan? Belum ada, adanya cuman ini dipasir kayak kayu-kayu gitu, dipatokin pakai kayu-kayu itu. Harapannya ya biar dapat diperbaiki, biar perjalanan kendaraan itu bisa lancar, tidak ada masalah. Kerusakan trotoar menjadi sorotan publik karena terjadi saat usia proyek baru sekitar 1 tahun. Warga pun mempertanyakan kualitas pembangunan serta mendesak pemerintah segera lakukan perbaikan permanen. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Dinilai beban pekerjaan semakin berat, Asosiasi Kepala Daerah mendesak DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Gayung pun bersambut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang akan merevisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang gaji kepala daerah. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Nah, sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, ya, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 5 bupati di Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Daftar ini menambah panjang kepala daerah yang terlibat korupsi. Kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta dengan total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Anom menambah daftar panjang kepala daerah asal Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun buka suara. Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerahnya yang diduga korupsi. Lutfi juga menegaskan tak lagi ada titip-menitip proyek. No titip tak tambahi, tagline jabatan kita no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK saya sendiri yang akan tindak. Pas panjang 2026 ada 11. Di Provinsi Jawa Tengah belum ada, provinsi ya, sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar. Sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, pada 9 Juli 2026. Eti diduga terlibat pemerasan terhadap bawahannya. Tak hanya itu, pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap, Samsul Aulia Rahman, juga ditangkap KPK. Samsul diduga memeras setoran tunjangan hari raya di Pemda. Di bulan Maret juga, tepatnya 3 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Ar-Rafiq. Fadia diduga korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek lain di Pemkab Pekalongan sepanjang 2023 hingga 2026. Selanjutnya ada Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo juga diduga terlibat suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di bawah Kemenhub. Sudewo ditangkap pada 19 Januari 2026. Hingga kini total ada 12 atau selusin bupati yang terjerat kasus korupsi. Mahalnya ongkos politik diduga menjadi penyebab maraknya kasus korupsi di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.